kullu amrin dzibalin la yubada'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au abtar au ajzam. Setiap perkara, suatu perbuatan yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka terputuslah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wasyukru ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, seraya kita bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, para hadirin wal hadirat, jemaah sidang salat zuhur, yang mudah-mudahan kita semua tentunya termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan rahmat dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan menyambung kembali pembahasan kita tentang suatu hal yang disampaikan dalam kitab Nasaihul Ibadah. Dan kita masih berada pada pasal muqaddimah, yang mana telah sampai kita pada ucapan daripada penulis kitab ini, yaitu Imam Nawawi, Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, pada kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Ucapan bismillah ini, kata beliau, wa tusannu 'inda ibtida'i kulli umurin ghairu muhqiratin. Maka ucapan bismillahirrahmanirrahim ataupun yang kita kenal dengan nama basmalah, maka disunnahkan ketika kita melakukan segala perbuatan yang tentunya perkara yang tidak tercela ataupun tidak pada perkara yang remeh-remeh. Maka di sini kita menyampaikan bahwa pendapat para ulama, tentunya orang yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim ini adalah pemancing daripada keberkahan di setiap amal yang kita perbuat. Maka orang yang tidak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, setiap perbuatannya, walaupun saat itu yang dilakukan adalah perihal untuk mendapatkan pahala, maka keberkahan tersebut tidak diberikan ataupun tidak dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya merugi bagi orang yang sudah melakukan suatu perkara yang memang sulit ataupun memang pekerjaan itu cukup berat. Bagi seorang suami, sebagai salah satu contoh, yang mencari nafkah, berangkat mulai dari pagi hari sampai pulangnya di waktu malam. Akan tetapi ketika dia berangkat tersebut dan ketika dia memulai pekerjaannya itu tidak dia mulai dengan bismillahirrahmanirrahim,
maka pekerjaan dalam satu hari tersebut tidaklah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat merugi. Maka pantaslah di dalam sebuah hadis yang pernah kita sampaikan bahwa hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amrin dzibalin la yubada'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au abtar au ajzam." Setiap perkara, suatu perbuatan yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka terputuslah dia, rusaklah dia, atau tidak dipandang dia. Apa yang rusak itu? Apa yang terputus itu? Yang terputus dan rusak adalah keberkahan yang semestinya Allah limpahkan kepada orang tersebut, tapi karena tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, akhirnya dia tidak mendapatkan suatu keberkahan dari apa yang dia kerjakan. Maka tidak salah ketika banyak orang yang mendapatkan hasil dari pekerjaan tersebut, memang dia mendapatkan hasilnya. Karena hasil yang dia peroleh itu adalah untuk memberikan kecukupan bagi kehidupannya di dunia. Allah memberikan kecukupan, tetapi tidak Allah berikan keberkahan. Salah satu hal seperti yang kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda ketika orang-orang yang berwudu, apa kata Rasulullah? Bahwa la salata liman la wudu'ala wa la wudu'a liman lam yudhkar asmallahi alaihi. Tidak sah orang yang sholat tanpa wudu, dan tidak pula sempurna orang yang berwudu tanpa dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan lupa, setiap perbuatan kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Lalu apa kata beliau? Dituliskan dalam kitab ini, beliau mengatakan, fa in tarakaha fi awwaliha, apabila ternyata ketika kita melakukan perbuatan tersebut kita lupa mengucapkan bismillah tadi, tertinggal dia, atabiha fi asna'iha, maka ucapkanlah bismillah tersebut pada saat kita ingat. Jadi pada saat kita bekerja, udah lama kita bekerja, ternyata Bapak Ibu teringat dengan kajian ini contohnya. Ya Allah, kalau seandainya saya bekerja tetapi tidak mendapatkan keberkahan, rugilah saya. Lalu pada saat di pertengahan pekerjaan tersebut Bapak Ibu teringat, maka di sini disampaikan atabiha fi asna'iha, maka ucapkanlah saat itu di pertengahan pekerjaan tersebut. Dengan ucapan apa? Tidak dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Tapi apa ucapannya? Ucapannya adalah biqaulihi bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Kalau seandainya kita lupa Bapak Ibu, ya, kita lupa dalam ketika melakukan perbuatan amalan tertentu apapun kita, ketika kita mau dalam perjalanan ataupun apapun amalia kita, lalu lupa kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim di awal, maka di pertengahan itu langsung kita baca, atau di akhir daripada pekerjaan itu baru kita ingat, maka ucapkanlah bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Ini pernah kejadian juga Bapak Ibu ketika di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada pada satu jamuan. Kemudian saat makan di jamuan tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa, tapi tidak terbahak-bahak. Ya, artinya melebihi daripada senyumnya Rasulullah, sampai lucu perasaan Rasulullah. Kenapa begitu? Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang lucu pada dirimu bahasanya? Apa yang kelakar? Apa yang membuat engkau sampai tertawa seperti itu? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengucapkan, di antara kita ada yang makan tapi dia lupa membaca bismillahirrahmanirrahim. Ketika makan dia lupa. Ini sahabat Rasulullah, saya bisa lupa Pak. Sedang bersama Rasulullah pun bisa lupa. Jadi pada saat itu ternyata Rasulullah melihat bahwa setan itu ikut makan dengan orang yang tak membaca bismillah tadi.
Nah, ini Bapak Ibu. Ketika kita makan tidak memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, setan itu ikut makan dengan kita. Maka pada saat di pertengahan makan tersebut, ada seorang sahabat yang teringat kalau dia lupa membaca bismillah, lalu pada saat itu dia membaca bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Pada saat dia membaca bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, Rasulullah melihat setan itu memuntahkan kembali apa yang dimakannya. Masya Allah. Ini sering kejadian buat kita juga ya Pak. Bukan hanya di zaman Rasulullah, kita pun sering lupa ketika kita makan. Nah, jadi kalau seandainya teringat untuk mendapatkan keberkahan itu, maka bacalah bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Kemudian penulis menyampaikan alhamdulillahi fi kulli hin. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Jangan lupa untuk mengucapkan hamdalah di setiap keadaan. Beliau menyampaikan bahwa ucapan alhamdulillah ini tidak hanya ketika kita mendapatkan nikmat, karena di setiap keadaan. Bagi orang yang memang diberikan oleh Allah suatu ujian, maka ucapkanlah juga alhamdulillah. Keadaan kita ketika kita lapang kita ucapkan alhamdulillah, ketika sempit pun alhamdulillah. Ketika kita dalam keadaan sehat alhamdulillah, ketika kita sakit pun ucapkan alhamdulillah. Ketika kita mungkin dalam keadaan kuat, ucapkan alhamdulillah, dan ketika kita lemah pun jangan lupa untuk mengucapkan alhamdulillah. Kenapa begitu Ustaz? Karena ucapan alhamdulillahirabbil alamin ini termasuk zikir yang banyak ataupun penuh pahalanya. Di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengungkapkan tentang fadilah daripada alhamdulillah, ya. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa ucapan subhanallah, subhanallah itu ucapan yang dapat memenuhi mizan. Apa itu mizan? Timbangan amal kebaikan kita. Ucapan alhamdulillah, ucapan subhanallah memenuhi timbangan amal kebaikan kita besok di akhirat. Namun ucapan alhamdulillah, ucapan yang ditambahkan dengan alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Maka kata Rasulullah, ucapan yang dibuat oleh seseorang ini, yang dibaca oleh seseorang ini, itu pahalanya memenuhi antara langit dan bumi. Antara langit dan bumi itu yang begitu luas, pahalanya akan diberikan kepada siapa? Orang yang senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Ucapan alhamdulillah tidak hanya di lisan saja, tetapi dari hatinya ucapan alhamdulillah tersebut dia mewujudkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa dua hal. Yang pertama bismillah, basmalah. Yang kedua hamdalah. Ucapkanlah alhamdulillah fi kulli hinin, yaitu di setiap keadaan yang terjadi kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat mengamalkan hal ini, dan semoga kita semua tentunya dapat mendapatkan ilmu yang bisa kita amalkan dalam keseharian kita, kehidupan kita, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ila liqa ma'as salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.